Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Riana. Bagaimana kabarnya Bu Titin hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Riana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Iya. Nah Bu Titin ini nanti kan akan melakukan coaching ya Bu Titin. Iya betul ya? betul. Nah sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini nanti ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu ya Bu Titin. Iya siap Bu. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Seperti apakah coaching tersebut sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bu Titin nanti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nantinya juga saya akan mendengarkan respon dari si coachee atau jawaban dari si coachee tersebut, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu Titin sampaikan. Siap, siap. Dan jangan lupa ya Bu, nanti harus sesuai juga dengan prinsip coaching, di mana prinsip coaching itu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Siap. Mungkin sebelum dilakukan proses coaching ini nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan. Yang pertama yaitu kompetensi apa yang ingin Bu Titin kembangkan dalam proses coaching ini nantinya Bu Titin? Iya Bu Riana, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti ada 3 poin Bu. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, itu bertujuan untuk apa? Untuk membantu munculnya paradigma berpikir atau kompetensi yang lainnya mungkin pada saat proses coaching gitu tentunya. Kemudian yang kedua itu kompetensi mendengarkan aktif atau dengan kata lain menyimak dengan menangkap kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Itu kompetensi yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga, saya akan menanyakan atau mengajukan pertanyaan yang berbobot yang bertujuan untuk menggugah si coachee untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran lain terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Kurang lebih seperti itu Bu. Iya baik Bu Titin, ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Betul ya. Nah dari ketiga kompetensi itu pastinya ada salah satu yang ingin dikembangkan secara spesifik. Itu apa Bu Titin yang ingin dikembangkan yang secara spesifik? Betul, betul sekali Bu Riana. Dari ketiga kompetensi itu ada di sini saya nanti akan mengembangkan yang lebih spesifik itu akan 2 poin Bu. Yang pertama saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua Bu, tentunya itu saya akan mengajukan pertanyaan berbobot kepada si coachee dengan harapan bisa menggugah kompetensi terhadap coachee untuk menstimulus pemikiran coachee terhadap proses coaching, seperti itu Bu. Iya ada 2 kompetensi. Iya 2 Bu. Yang ingin spesifik. Yang lebih spesifik, iya betul. Kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Titin pada saat proses coaching ini Bu? Iya, seperti ini Bu Riana, indikator yang saya harapkan ketika nanti saat proses coaching itu bahwa coachee saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah yang tepat untuk solusi yang tepat bagaimana, dan juga harapan saya itu coachee itu mampu menggali pemahaman situasi kondisi yang sedang dihadapi dan serta bisa membuat keputusan yang sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi, seperti itu Bu. Luar biasa Bu Titin. Baiklah Bu Titin, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bu Titin ini tadi. Nah sekarang saya persilahkan Bu Titin untuk melakukan proses coachingnya bersama coachee. Terima kasih. Berjalan lancar. Amin. Semangat Bu Titin. Iya tetap semangat Bu Riana. Terima kasih Bu Riana. Sama-sama Bu Titin. Assalamualaikum Bu Erika. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu Erika? Alhamdulillah baik Bu Titin. Bu Titin bagaimana? Alhamdulillah sehat baik Bu Erika. Bu Erika, ada yang mau dibicarakan hari ini? Iya Bu Titin, saya ingin bincang-bincang sebentar nih sama Bu Titin. Kira-kira Bu Erika mau membicarakan apa ini hari ini?
Ya, jadi begini Bu Titin, saya kan guru kelas 5 ya. Permasalahan yang saya hadapi itu ada di kelas saya, yaitu saya itu menemukan beberapa anak Bu ya. Tidak semua sih, hanya beberapa anak itu sering mengulang dan beberapa kali setiap saya berikan tugas itu selalu telat dalam pengumpulan tugasnya. Itu kan nanti akan berdampak kepada pembelajaran berikutnya juga. Seperti itu. Lagi apa ya, berdampak juga kepada teman-temannya. Jadi seperti itu Bu Titin yang saya temukan di kelas saya. Oh, jadi begitu Bu Erika mengalami permasalahan sebagian atau beberapa murid yang dalam mengumpulkan tugas itu sering terlambat seperti itu ya Bu Erika. Oh iya ya, dan Bu Erika menganggap itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran selanjutnya seperti itu. Iya, betul sekali Bu Titin. Jadi saya itu sekarang bingung mencari cara agar anak tersebut itu bisa tepat waktu dalam pengumpulan tugasnya. Oh baiklah, saya agak sedikit paham sih dengan permasalahan yang dihadapi Bu Erika nih. Nah kira-kira apa ini yang ingin didapatkan Bu Erika dari percakapan kita hari ini Bu Erika? Ya, kalau dari percakapan kali ini saya itu harapannya dapat menemukan solusi Bu Titin ya. Anak-anak tersebut itu bisa tepat waktu dalam pengumpulan tugasnya, terus juga mendapat nilai yang bagus juga, memuaskan gitu Bu Titin. Oh jadi baik Bu Erika itu inginnya anak-anak didik Bu Erika itu tepat dalam pengumpulan tugas serta mendapatkan nilai yang bagus. Betul, seperti itu. Iya, supaya anak-anak itu juga lebih disiplin dan bertanggung jawab atas tugasnya begitu Bu Titin. Oh seperti itu ya. Kalau menurut Bu Erika sih kondisi yang seperti apa ini anak-anak yang ideal itu kalau menurut Bu Erika dalam terkait dengan pengumpulan tugas sih? Oh ya, kalau idealnya anak-anak itu ya Bu, ketika saya memberikan tugas, terus anak-anak itu mampu mengumpulkan tugas tepat waktu. Terus juga kan disepakati Bu, waktunya mengumpulkan tugas hari ini ya silakan dikerjakan Selesaikan, gitu. seperti itu ya. Jadi kesannya anak-anak itu tidak terburu-buru. Kalau terburu kan nilainya juga kurang maksimal. Begitu Bu Titin. Oh iya. Baik, jika melihat kondisi anak-anak sekarang ini ya Bu Erika, kalau menurut Bu Erika ini dari skala 1 sampai 10 Bu, ini kira-kira anak didik Bu Erika itu berada pada skala berapa ini Bu Erika? Kalau dilihat dari sekarang nih ya Bu ya, anak-anak itu kan tidak semuanya Bu ya, itu rata-rata ya di angka 6 lah Bu. Oh jadi sebagian itu ada yang berada pada skala 6. Kalau boleh saya tahu skala 6 itu yang bagaimana Bu, bisa dijelaskan Bu Erika? Iya, saya katakan di skala 6 itu karena presentasinya anak itu belum mengerjakan itu hampir 40% Bu. Jadi tugasnya itu juga asal-asalan, kalau mengerjakan syukur selesai gitu, jadi tidak mempertimbangkan baik buruknya nilainya juga. Hasilnya itu kurang begitu Bu. Baiklah, berarti Bu Erika ingin meningkatkan kompetensi anak-anak itu dalam beberapa minggu ke depan seperti itu ya kira-kira. Kemudian harapannya Bu Erika itu anak-anak nanti meningkatnya ke angka berapa Bu Erika? Kalau bisa ya di angka 8 ya Bu. Oh baik, kalau Bu Erika menginginkan anak didiknya itu berada pada skala 8, itu skala 8 yang bagaimana ini kalau menurut Bu Erika? Angka 8 itu ya anak-anak semua satu kelas itu mampu mengumpulkan tugasnya sesuai dengan tutit yang diberikan, disepakati, terus juga nilainya juga maksimal semua. Begitu. Oh, jadi skala 8 yang diharapkan Bu Erika itu prosentase anak itu 100% mengumpulkan tugas, tetapi tidak hanya mengumpulkan tetapi dengan nilai yang maksimal seperti itu ya Bu. Betul. Kemudian apalagi nih yang perlu ditambahkan agar peserta didik Bu Erika itu mengerjakan tugas dari Bu Erika tepat waktu, pengumpulannya juga tepat, serta nilainya juga maksimal, itu apa Bu yang perlu ditambahkan menurut Bu Erika? Kalau saya sih rencananya akan lebih menganalisis tugasnya Bu ya. Jadi tugas yang sebelumnya saya analisis dulu ke anak-anak, saya akan membeda-bedakan. Jadi pemberian soal yang bermacam-macam kepada anak-anak sesuai tingkat kemampuan anak tersebut. Terus kalau tugas dalam bentuk project, itu saya akan berikan kebebasan dalam bentuk apapun nanti, pokoknya proyeknya boleh apapun, bentuk apapun, tapi dikerjakan sesuai bakat dan minatnya
peserta anak. didik saya. Oh, seperti gitu. itu. Baik-baik. Kalau menurut Bu Erika tadi, Bu Erika akan memberikan tugas itu sesuai dengan minat anak, dan Bu Erika juga akan memberikan proyek yang berbeda. Iya. Nah, kira-kira proyek yang berbeda yang seperti apa itu Bu Erika? Atau misalnya tugas yang berbeda itu yang seperti apa? Ya, kalau misalnya nih dalam anak-anak saya suruh membuat proyek iklan begitu Bu ya, itu boleh nanti anak-anak bisa mengumpulkan dalam bentuk tulisan atau pantun atau mungkin bentuk konkretnya begitu, itu bisa. Oh, jadi seperti itu. Oke, jadi seharusnya bagaimana Bu? Menurut Bu Erika untuk selanjutnya itu yang seperti yang bagaimana nih? Saya agak kurang Bu. Tugasnya yang selanjutnya itu bagaimana? Oh ya, kalau akan membentuk kelompok belajar gitu Bu buat anak-anak untuk memudahkan mereka dalam menyelesaikan tugasnya. Oh, iya Kan iya. kalau dalam suatu kelompok itu ada tempat untuk sharing gitu ya buat anak-anak. Kadang kan anak-anak juga gimana Ibu, kalau mau tanya ke gurunya itu takut. Kalau ya. sesama teman kan enak, Lebih enak. lebih terbuka Oh, begitu. seperti itu. Ya betul-betul hebat. Nah, tadi saya sudah mendengarkan dari Bu Erika bahwa Bu Erika akan mengatasi permasalahan muridnya itu dengan membentuk sebuah kelompok ya, supaya nanti anak-anak bisa tutor sebaya lebih enak daripada dengan gurunya. Mungkin agak canggung ya. Baik-baik. Nah, kemudian kira-kira kapan nih Bu Erika mau melaksanakan rencana aksinya ini Bu Erika? Nah, kalau untuk melaksanakan aksinya insya Allah minggu depan Bu ya, untuk kebetulan itu kan minggu depan saya ada project. Nah, itu nanti saya akan maksimalkan di situ Bu. Oh iya, berarti Bu Erika mau melaksanakan rencana aksinya itu minggu depan. Nah, dalam perencanaan itu tentu ada orang yang terlibat ya. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Erika untuk melaksanakan atau menerapkan rencana aksinya itu supaya berjalan dengan lancar Bu Erika? Iya. Sepertinya saya akan berkoordinasi dengan murid-murid saya ya selaku pelakunya dalam tugas ini. Terus yang kedua yaitu saya berkoordinasi dengan orang tuanya karena proyek ini kan nanti akan seperti tugas di rumah begitu. Oh, gitu. Jadi saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya apakah mungkin ada kendala di rumah atau proses di rumah itu ada kesulitan yang dihadapi anak gitu. Oh, berarti Bu Erika akan melibatkan anak, berinteraksi dengan anak dan juga akan melibatkan orang tua karena proyek yang mau dilaksanakan itu melibatkan orang tua ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baiklah. Kira-kira Bu Erika bagaimana nanti saya bisa tahu progresnya dalam 1 minggu ke depan itu gimana Bu Erika? Ya kalau gitu kita janjian ketemu lagi aja Bu minggu depannya ya. Kita ceritakan lagi update saya bagaimana programnya, hasilnya buat tugas minggu depan. Oke, baiklah kalau begitu berarti kita minggu depan janjian lagi, kita sharing lagi, ketemu dan bahas progres yang akan dilaksanakan Bu Erika. Kemudian ini saya ingin nih Bu tanya ke Bu Erika, kira-kira apa yang didapatkan Bu Erika ini dari hasil diskusi atau coaching kita kali ini Bu? Iya, dalam diskusi kali ini tuh saya sudah menemukan ide segar atas permasalahan saya di kelas tadi, terus juga proses coaching hari ini. Oh ya, baik, alhamdulillah. Semoga ide-ide dan pencerahan-pencerahan ini bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya juga luar biasa merubah perilaku anak yang mungkin kurang sesuai harapan Bu Erika. Nanti anak-anak perlahan-lahan bisa menjadi seperti yang Bu Erika harapkan ya. Baik, terima kasih Bu Titin, hari ini kita sudah coaching begini dan saya juga menemukan solusinya. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama semangat dalam mengembangkan kompetensinya Bu Erika. Sukses selalu. Ya, amin Bu Titin. Baik, Bu Titin tadi sudah melaksanakan coaching ya bersama coach Bu Erika ya Bu Titin ya. Nah, bagaimana hasil dari proses coachingnya? Sudah berjalan lancar ya Bu ya? Alhamdulillah lancar Bu Riana tadi. Ya, alhamdulillah. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama coach tadi, di sini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk Bu Titin. Siap. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Titin? Iya, pada saat saya melaksanakan coaching itu yang sudah dapatkan, itu yang pertama Bu, saya sudah menanyakan tujuan ya, tentunya dengan alur tirta ya. Itu yang pertama saya menanyakan tujuan apa
yang dilaksanakan pada saat proses coaching itu tujuannya apa. Kemudian yang kedua, saya juga sudah melaksanakan identifikasi dengan cara menggali potensi, pemetaan situasi yang dibicarakan serta bisa menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Kemudian yang ketiga, saya memotivasi coach untuk merencanakan aksi atas pengembangan ide ataupun alternatif solusi untuk rencana yang dibuat, serta saya memunculkan rasa tanggung jawab untuk membuat sebuah komitmen atas diri coach atas hasil yang dicapai, sehingga percakapan berbasis coaching nanti lebih bermakna. Kurang lebih seperti itu, Ya, Bu Riana. baik, Bu Titin, luar biasa sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Iya, Bu Titin, betul. ya. Iya. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, ada beberapa catatan ini Bu Titin. Di antaranya Bu Titin tadi sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching, kemudian Bu Titin juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang seharusnya dilakukan, dan juga Bu Titin sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Iya. Baiklah, saya tadi juga mendengar percakapan dari Bu Titin bersama Bu Erika. Bu Titin tadi juga sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Bu Titin sudah ada present atau kehadiran penuh. Iya. Kemudian Bu Titin juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Titin juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Coaching. Iya. Nah, luar biasa sekali Bu Titin. Nah, Bu Titin sudah memberikan untuk proses hari ini. Mudah-mudahan Ibu Titin sukses ke depannya dan Amin. diberikan kemudahan untuk kegiatan coaching Amin, berikutnya, amin, Bu iya. Titin. Nah, Siap. ya. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, Bu Titin, Iya. kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan coaching ini tadi, Bu Titin? Oh iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan hasil coaching ini tadi, Bu Riana, saya memahami bahwa saya memang harus terus berkembang ya. Itu saya ingin mendalami lagi, Bu Riana. Saya ingin mendalami, kemudian memahami lagi prinsip coaching serta alur Tirta dalam proses coaching itu, sehingga saya nantinya bisa mampu mengembangkan kompetensi diri saya untuk menjadi mandiri melalui pendampingan dan juga semangat untuk mengedepankan itu Bu, proses memberdayakan, karena kita selaku coach itu harus bisa memberdayakan seorang coach Bu. Iya, baik, luar biasa Bu Titin. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab kali ini dalam pelaksanaan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Semoga bermanfaat Bu Titin. Semangat untuk kegiatan coaching berikutnya. Sukses selalu. Amin. Terima kasih Bu Riana. Sama-sama Bu Titin.